Berdasarkan laporan IPCC, panel antar pemerintah untuk perubahan iklim, dunia tidak diragukan lagi telah menjadi lebih panas. Suhu rata-rata global telah meningkat 1,1 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu bumi praindustri sebelum tahun 1900-an. Berdasarkan banyak penelitian, sudah jelas bahwa peningkatan suhu bumi ini bukanlah fenomena alami, melainkan karena ulah manusia, khususnya karena penggunaan bahan bakar fosil. Laporan tersebut menyebutkan bahwa peristiwa cuaca ekstrim yang telah kita amati sekarang, mulai dari banjir yang semakin rusak, kekeringan yang semakin lama, puting beliung yang semakin sering, merupakan akibat dari pemanasan bumi yang sekarang sedang melanda. Temuan lain dari laporan tersebut adalah bahwa permukaan laut sudah meningkat di seluruh dunia dan akan terus meningkat akibat dari perubahan iklim. Grafik ini menunjukkan proyeksi kenaikan rata-rata muka air laut di seluruh dunia dalam satuan meter. Garis dengan berbagai warna yang Anda lihat dengan legenda yang bertuliskan SSP 5 sampai 8,5, SSP 3 sampai 7,0, dan seterusnya menunjukkan skenario yang berbeda berdasarkan emisi gas rumah kaca yang dilepaskan. Dapat kita lihat pada grafik ini bahwa semakin banyak emisi gas rumah kaca yang dilepaskan, maka semakin tinggi pula kenaikan muka air laut. Meskipun pengurangan emisi gas rumah kaca dapat membatasi kenaikan muka air laut, peningkatan ini tidak dapat dihindari, bahkan dalam skenario optimis garis SSP 1 sampai 1,9 pun. Pada skenario-skenario optimis tersebut, kenaikan muka air lautnya mungkin tidak terlihat banyak, tapi tetap akan memiliki dampak signifikan untuk infrastruktur sepanjang pantai. Kenaikan muka air laut akan menyebabkan banjir di daerah pesisir dengan dua cara. Yang pertama adalah ketika air laut menyapu di atas daratan. Hal ini dapat terjadi ketika ada badai besar dan angin yang meniupkan air ke daratan akibat gelombang badai, atau yang sering disebut dengan storm surge, atau saat air pasang, atau bahkan saat kedua hal itu terjadi secara bersamaan. Kenaikan permukaan air laut membuat jangkauan air pasang menjadi lebih jauh dan meningkatkan kemungkinan badai untuk mendorong air laut ke atas daratan dan masuk ke kota, sehingga menyebabkan banjir yang luas. Cara kedua adalah mendorong permukaan air tanah menjadi lebih tinggi. Saat muka air laut naik, hal itu juga terjadi di bawah tanah, yang kemudian mendorong air tanah semakin tinggi sampai ke titik di mana air tanah dapat naik ke atas tanah dan menyebabkan banjir. Hal ini akan berdampak pada infrastruktur air limbah rumah tangga atau yang akan kita sebut sebagai sanitasi yang kebanyakan dibangun di bawah tanah ataupun di permukaan yang rendah. Berikut merupakan contoh foto dari banjir akibat kenaikan muka air laut. UNICEF, University of Technology Sydney, dan Universitas Indonesia melakukan penelitian tentang dampak perubahan iklim di 4 kota di Indonesia. Salah satu kota tersebut adalah Palu, di mana kami melihat ada efek dari masuknya air laut atau intrusi terhadap fasilitas sanitasi. Kami melakukan survei rumah tangga di beberapa kelurahan dan memperoleh informasi mengenai pengaruh air laut terhadap sanitasi warga. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa toilet mereka terendam oleh air laut atau mereka tidak dapat menyiram toilet karena air laut menyebabkan air siraman kembali ke atas. Data ini dapat kami tampilkan pada grafik sebelah kiri. Grafik di sebelah kanan menunjukkan tingkat kenyamanan yang mereka rasakan saat memenuhi kebutuhan BAB dalam kondisi normal dan ketika dalam kondisi permukaan laut sedang tinggi, karena pasang misalnya atau gelombang badai. Dan kita bisa melihat proporsi orang yang merasa tidak nyaman meningkat ketika permukaan air laut meningkat pula. Kenaikan permukaan laut adalah masalah bagi banyak orang di Indonesia. Studi dari lembaga riset Climate Central memperkirakan bahwa 23 juta orang di Indonesia akan terkena dampak kenaikan air laut pada tahun 2050. Sebagian besar yang terdampak adalah orang yang tinggal di daerah zona pantai dengan elevasi rendah, yang merupakan area sepanjang pesisir. Untuk itu,
Pengumpulan data sangat penting untuk memperkirakan dampak kenaikan permukaan air laut terhadap sanitasi dan bagaimana kita dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kami menyusun sebuah kerangka untuk mengidentifikasi area rawan yang memiliki risiko kenaikan permukaan laut terhadap sanitasi yang paling tinggi, dan bagaimana menanggapi serta mengatasinya.